Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Lansari Pulungan dari kelas 3B ABO, yaitu Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1 tentang bagaimana cara manajer keuangan mengimplementasikan kode etik profesi dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau situasi yang berkaitan dengan etika dalam pengambilan keputusan keuangan. Yang kedua, mengumpulkan dan mengevaluasi informasi yang relevan dengan masalah atau situasi tersebut, termasuk hukum, peraturan, standar, dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, menimbang alternatif keputusan yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip etika profesi. Yang keempat, melaksanakan keputusan yang dipilih dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas. Yang kelima, memonitor dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang diambil dan melakukan perbaikan bila diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Baik, di sini untuk soal yang nomor 2, saudara diminta sebagai konsultan keuangan pada PT Bright Futures, diminta untuk menghitung dan menganalisa perencanaan keuangan pada skala kebutuhan perusahaan. Diketahui penghasilan Tuan Beni sebesar Rp12.500.000 setiap bulannya. Dia memiliki satu orang istri dan dua anak. Tuan Beni memiliki beberapa kewajiban dan keperluan seperti kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, renovasi rumah, hingga dana persiapan pensiun. Terus ada beberapa hal yang harus saudara perhatikan dalam membuat perencanaan keuangan Tuan Beni, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belanja keperluan rumah tangga maksimalnya 35% dari penghasilan. Kemudian renovasi rumah maksimal 20% dari penghasilan. Kemudian investasi pendidikan anak maksimal 10% dari penghasilan dan bonus tahunan. Kemudian ada dana pensiun maksimal 15% dari penghasilan. Saudara diminta membuat rincian perencanaan Tuan Beni lengkap dengan hitungan serta kesimpulan dan konklusi akhir, dengan pendekatan yang bijaksana dan realistis dari seluruh perencanaan yang saudara sajikan agar Tuan Beni dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah dan aman untuk dirinya sendiri dan keluarga. Baik, sini untuk jawabannya kita rinci dulu ya. Ada penghasilan bulanan Tuan Beni sebesar Rp12.500.000. Kemudian ada belanja rumah tangganya, ini sebesar 35% dari penghasilan. Jadi untuk alokasi belanja rumah tangganya 35% dikali Rp12.500.000. Jadi hasilnya Rp4.375.000. Kemudian ada renovasi rumah sebesar 20% dari penghasilan. Jadi 20% dikali Rp12.500.000, hasilnya Rp2.500.000. Kemudian ada investasi pendidikan anak sebesar 10% dari penghasilan. Kebetulan anaknya Tuan Beni ada dua ya, jadi alokasi untuk pendidikan anak sebesar 10% dikali Rp12.500.000 dikali dua anak. Jadi hasilnya Rp1.250.000 dikali 2. Hasilnya Rp2.500.000. Kemudian ada dana pensiun sebesar 15% dari penghasilan. Jadi alokasi untuk dana pensiunnya yaitu 15% dikali Rp12.500.000. Hasilnya Rp1.875.000. Terakhir ada sisa penghasilan, rincian pengeluaran. Untuk belanja rumah tangga Rp4.375.000, renovasi rumah Rp2.500.000, pendidikan anak Rp2.500.000, dana pensiun juga Rp1.875.000. Jadi untuk total pengeluarannya semuanya ditambah Rp4.375.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp2.500.000 ditambah Rp1.875.000. Jadi semuanya di total sebesar Rp11.250.000. Kemudian ada sisa penghasilan. Rumusnya itu penghasilan bulanan dikurang total pengeluaran. Jadi Rp12.500.000 dikurang Rp11.250.000. Hasilnya Rp1.250.000. Kemudian ada rincian perencanaan keuangan Tuan Beni. Ini tabel kategorinya ya. Ada penghasilan bulanan Rp12.500.000, persentasenya 100%. Kemudian ada belanja rumah tangga Rp4.375.000, persentasenya 35%. Renovasi rumah Rp2.500.000, persentasenya 20%, persentase dari penghasilan ya. Kemudian ada pendidikan anak Rp2.500.000, X%. Kemudian ada dana pensiun Rp1.875.000, 15%. Ada juga sisa penghasilan Rp1.250.000.
X persen. Jadi untuk menghitung yang X persennya ini kita perlu rumus ya. Untuk menghitungnya seperti berikut perhitungannya: persentase pendidikan anak sama dengan biaya pendidikan anak dibagi penghasilan bulanan dikali 100%. Jadi X persen sama dengan 2.500.000 rupiah dibagi 12.500.000 rupiah dikali 100%. Jadi hasilnya X persen sama dengan 0,2 dikali 100% sama dengan 20% untuk pendidikan anak. Kemudian ada persentase sisa penghasilan sama dengan sisa penghasilan dibagi penghasilan bulanan dikali 100%. Jadi X persennya 1.250.000 rupiah dibagi 12.500.000 rupiah dikali 100%. Jadi X persen sama dengan 0,1 kali 100%. Jadi hasilnya 10% untuk sisa penghasilannya. Jadi untuk kesimpulan dan konklusinya di akhirnya, untuk merencanakan keuangan dengan baik untuk kebutuhan pokok dan perencanaan masa depan, Tuan Beni harus mengoptimalkan penghasilan dengan rincian, yaitu belanja rumah tangga maksimal sebesar Rp4.375.000 atau 35% dari penghasilan. Kemudian pendidikan anaknya maksimal sebesar Rp2.500.000 atau 20% dari penghasilan. Kemudian renovasi rumah maksimal sebesar Rp2.500.000 atau 20% dari penghasilan. Dan dana pensiun maksimal Rp1.875.000 atau 15% dari penghasilan. Nah, dengan total pengeluaran sebesar Rp11.250.000, Tuan Beni masih memiliki sisa sebesar Rp1.250.000 yang dapat dialokasikan untuk tabungan darurat, investasi tambahan seperti saham, emas, dan lain-lain atau sebagainya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.